Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Petra kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah tadi sudah selesai ya Pak Indra melaksanakan praktikum ya di kelas 11 MIPA. Terus ya gimana? Menurut Pak Indra sendiri bagaimana tadi? Ya menurut saya gimana ya Pak? Kayak macam ada yang kurang gitu di dalam pembelajaran tadi itu. Hanya ada yang kurang. Iya. Maksudnya kurang bagaimana menurut Pak Indra? Tadi itu apa namanya? Kan praktikum menggunakan pembelajaran fisika menggunakan metode praktikum. Terus pada saat pelaksanaannya belum selesai, sebagian kelompok belum selesai mengerjakan, dia sudah bingung. Artinya alokasi waktunya tidak cukup untuk melakukan praktikum. Nah, sebagian siswa belum juga, karena kan kemarin waktu prakondisi sudah saya sampaikan bahwa fisika kita kan agak apa namanya susah kan, ya, jadi pelaksanaannya di kelas. Nah ini juga belum beres-beres alat, belum beres-beres meja, kertas, semua apa sampah-sampah sudah bel, dan guru yang berikutnya sudah menunggu di depan kelas gitu. Oh iya. Mungkin Pak Indra dulu masih ingat tidak waktu kita awal-awal saya manggil Pak Indra untuk kegiatan observasi atau prasupervisi. Itu indikatornya apa? Ya bagaimana tentang alokasi waktu, bagaimana pembelajaran itu tepat sesuai alokasi waktu yang disediakan oleh sekolah. Yang pertama, yang kedua bagaimana siswa itu melaksanakan prosedur praktikum dengan baik sehingga pelaksanaannya bisa sesuai waktu yang tepat. Iya, tidak salah. Iya betul sekali ya, kemarin kan waktu kita sebelum kita melaksanakan kegiatan ya praktikum kan seperti itu ada indikatornya, terus juga apa yang tadi Pak Indra sudah lakukan ya hasilnya seperti itu. Iya Pak, memang ada kekurangannya itu tadi yang saya sebutkan tadi, belum selesai. Sebagian kelompok ada yang belum selesai tapi waktunya sudah habis. Nah, jadi belum sempat lah beres-beres, jadi waktunya terasa kurang gitu. Padahal bagaimana sih manage waktu itu? Betul sekali. Jadi juga saya juga mencatat catatan kecil itu ya tentang apa yang dilakukan oleh Pak Indra ya, mungkin dalam mengelola waktu ya satu ya mungkin apa yang disampaikan Pak Indra betul ya, kurang efektif juga, terus waktunya terbengkalai, terus juga karena kondisi di tidak memungkinkan jadi harus pindah ke ruang kelas. Di samping itu juga apa guru mau masuk juga kayak merasa nggak enak ya. Mungkin ada permasalahan yang Pak Indra sampaikan tadi betul, mungkin ada di Pak Indra ini kan punya masalah. Mungkin dari 1 sampai 10 itu Pak Indra sekarang itu ada di skala berapa? Antara 1 sampai dengan 10. Ya kalau skala sampai 10
menurut saya mungkin 6 sampai 7 lah. Iya, memang cuma 7 juga. Mungkin setelah ada pertemuan ini, Pak Edra pengennya di skala berapa nanti? Ya, kalau bisa sih 10. Kalau bisa 10 ya. Maksudnya masuk katanya. Iya, betul sekali ya. Ya, tentang menurut Pak Indra permasalahan tersebut kira-kira yang bisa Pak Indra lakukan apa? Coba. Ya, mungkin dari masalah yang tadi ditemukan pada saat pembelajaran, mungkin solusinya ya yang pertama mengenai alat tambahan, karena kan ini kan moving class, jadi moving class ya, jadi dari lab alatnya harus dibawa, dipersiapkan di kelas, itu harus disiapkan sebelum pembelajaran, sehingga pada saat pembelajaran itu sudah siap lah. Itu mungkin itu yang pertama. Yang kedua mungkin terkait RPP, langkah-langkah pembelajaran. Mungkin ada hal-hal yang perlu saya tinjau terkait langkah-langkah pembelajarannya. Mungkin ada yang saya harus sederhanakan sehingga alokasi waktunya bisa tepat. Terus berkaitan juga dengan prosedur di LKPD, mungkin ada bahasa yang saya tulis di situ mungkin kurang mudah dipahami oleh siswa, itu mungkin bisa saya revisi supaya mereka lebih memahami. Selain itu juga mungkin kedepannya saya akan melakukan tes prasyarat praktikum. Jadi tes itu mungkin gunanya supaya lebih mempersiapkan siswa, siswa itu lebih banyak literasi. Kalau tidak dites kan dia tidak akan membaca prosedur praktikumnya. Jadi dengan adanya tes itu mereka bisa membaca dan mereka bisa lebih siap untuk praktikum. Mungkin itu Pak. Jadi salah satunya seperti itu ya, untuk mengatasi masalah hambatan atau mungkin dari apa yang tadi Pak Hendra lakukan di kelas ya, solusinya seperti itu. Tadi dari mempersiapkan alat ya, perjalanan mungkin disiapkan dulu berapa menitnya. Mungkin Pak Hendra masuk di kelas MIPA jam berapa tadi? Jam ketiga. Ya, berarti mungkin sebelumnya Pak Hendra masuk kelas dulu nggak sebelum masuk ke kelas 11 MIPA? Ada masuk kelas dulu apa belum? Enggak, kalau enggak langsung menyiapkan. Jadi memang dari pagi sebelum masuk kelas, sebelum pembelajaran memang sudah saya siapkan. Tapi ya itu mungkin karena ya agak terlambat mungkin makanya jadinya pada saat pelaksanaan itu waktunya Iya benar sekali ya, berarti sebelumnya Pak Hendra sudah menyiapkan alat-alatnya dulu toh. Nah, sebelum jam masuk atau kegiatan praktikum ya, terus juga tadi merevisi RPP ya. Yang dulu RPP-nya apa itu RPP-nya? Oh ya, ini RPP-nya ya. Ya mungkin nanti bisa disederhanakan ya untuk Pak Hendra untuk alokasi waktunya ya. Iya, supaya bisa cukup waktu ya. RPP-nya itu yang dulunya ada macam mungkin bisa dihilangkan atau bisa ditambahkan gitu ya, RPP-nya itu. Terus apa lagi tadi selain RPP? Teks prosedurnya tadi, langkah-langkah percobaan. Mungkin saya ada bahasa yang mungkin kurang dipahami siswa mungkin, jadi bisa saya revisi supaya mereka ketika melaksanakan praktiknya itu sudah tahu apa langkah-langkah apa saja yang dikerjakan itu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya jadi misalnya disuruh mengukur mengukur beban. Beban itu jadi misalnya sebenarnya kan di beban itu sudah ada angkanya, sudah ada angka bahwa itu berapa gram gitu kan. Kenalin untuk supaya
siswa itu lebih paham lagi tentang pengukuran menggunakan kaca 3 lengan, itu saya suruh minta mereka mengukur. Akhirnya dengan adanya dengan mengukur lagi, menambah mengukur beban, jadinya waktunya makin panjang gitu. Jadi saya bisa sederhanakan. Disederhanakan itu untuk mengukur mungkin ya, mungkin bisa dilakukan oleh beberapa siswa atau bagaimana? Iya, bisa mungkin dilakukan oleh beberapa siswa. Cuma itu Pak, mungkin ada gimana kalau ini ya Pak? Jadi saya membentuk tim ahli kira-kira gimana? Tim ahli gimana Mas Bahendra? Tim ahli itu misalnya jadi saya kan membagi kelompok. Nah, masing-masing kelompok saya bagi itu beragam. Tidak pintar semua, tidak kurang semua. Jadi ada beragam, ada keberagaman di situ. Nah, jadi saya kan misalnya saya membentuk tim ahli. Tim ahli ini saya coaching dulu kan, maksudnya saya ajari dulu caranya. Iya, betul. Caranya. Jadi pada saat nanti praktikum, mereka yang akan membimbing teman-temannya. Jadi tugasnya mereka selain mereka melaksanakan praktikum, mereka juga membimbing temannya juga dalam kelompok itu untuk bisa sama-sama expert lah. Jadi tertular ilmunya dari si ahli ke teman-temannya. Iya. Kira-kira gimana itu? Iya, tadi yang bilang ada tim ahli itu dalam satu kelas itu ada berapa tim ahlinya? Jadi misalnya kan kemarin kelompok itu dibagi 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu satu-satu, berarti 5. 5 tim ahli Nah, dalam kelas. Jadi masing-masing kelompok punya tim ahli sehingga pada saat pelaksanaan praktikum itu tidak bingung lagi mereka. Jadi ada yang mengarahkan dalam di dalam kelompok. Kemarin kan siswa jadi tidak kondusif kan, tidak ada tim ahli di dalam kelompok. Akhirnya mereka bingung, tanya sana, tanya sini, tanya saya dipanggil ke sana, tidak kondusif. Jadi keadaan tidak kondusif lah. Iya, berarti langkah seperti itu ya yang akan dilakukan oleh Pak Hendra ya, salah satunya membuat tim ahli supaya dalam satu kelompok itu ada tim ahlinya biar Pak Hendra juga nggak keteteran lah istilahnya seperti itu ya. Itu ya, berarti baguslah ya Pak Hendra, seperti itulah. Terus nanti apakah tim ahli itu perlu ada dilatih dulu berapa hari atau jam atau gitu atau gimana? Jadi tim ahli ini ya dilatih, kita cari waktu lain gitu, misalnya yang tidak mengganggu pelajaran lain, itu saya panggil mereka untuk bisa dilatih gitu kan. Artinya saya berikan pemahaman mereka bahwa jangan merasa bahwa kalian direpotkan. Justru dengan adanya kalian ditunjuk sebagai tim ahli, kalian nilai tambah bahwa kalian lebih bisa daripada yang lain, dan kalian punya peran untuk memberikan manfaat bagi teman di kelompoknya. Jadi kalau di saya itu Pak, seperti yang Bapak sering sebutkan tentang kolaborasi. Nah itu dalam pelajaran saya inginnya siswa itu meraih prestasi dengan kolaborasi. Jadi tidak individu dulu kan, kebanyakan kan kita individu gitu. Oke, saya maunya siswa dalam mata pelajaran saya di kelas itu meraih prestasinya dengan kolaborasi. Itu salah satu tujuan saya mungkin dengan tadi itu usulan saya tentang tim ahli itu. Jadi ada berapa poin atau skenario yang dilakukan oleh Pak Hendra, ada berapa tadi? Yang pertama tadi menyederhanakan SOP, kemudian sekaligus dengan tadi LKPD-nya mungkin ada bahasa yang kurang dipahami kan, terus menyiapkan alat dan bahan itu sebelum pelaksanaan, karena ini mungkin cluster dari lab ke bawah ke kelas, jadi agak waktu yang diperlukan agak lebih panjang lah, lebih banyak gitu. Dibandingkan ketika dilaksanakan langsung di lab. Kemudian yang berikut tes persyarat praktikum. Jadi sebelum praktikum itu siswa dites dulu. Tesnya isinya tentang
Yang pertama tujuan praktikumnya seperti apa, kemudian alat bantunya apa saja, kemudian prosedurnya, kemudian teori-teori yang mendukung praktikum itu apa. Iya. Terus yang berikut membentuk tim ahli tadi. Nah, tim ahli itu kalau misalnya 5 kelompok berarti ada 5 orang tim ahli. Iya. Masing-masing kelompok. Terus kira-kira ada lagi selain itu dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra? Nah, kalau itu mungkin cukup dulu itu Pak. Nanti kalau misalnya ada yang kurang baru ditambahkan lagi. Iya, ditambahkan lagi ya. Tadi kan seperti itu, mungkin kita flashback lagi. Nah, kira-kira tadi yang Pak Hendra di kelas ya, yang di kelas praktikum, kira-kira Pak Hendra yang kurang apa? Yang kurang Salah satunya, maksudnya yang kurang di dalam kelas itu. dari saya. Iya. Tadi itu keadaan kelas kurang kondusif. Terus apa lagi? Kayaknya kurang memberi apa? Motivasi tadi. Ya, motivasi. Karena itu karena kita kan apa dikejar waktu misalnya. Terus menurut Pak Hendra kelebihannya apa lagi? Kelebihan dari tadi Pak Hendra? Kelebihannya yang bagi saya itu sebagai langkah awal. Cerita awal Ya, ya. langkah awal pembelajaran karena saya akan mengarahkan siswa kita itu ke model pembelajaran yang seperti itu. Jadi mereka tidak hanya kuat secara teori tapi terampil juga dalam penerapan materi yang ada itu. Jadi mereka keterampilannya harus ditingkatkan. Iya. Itu kelebihan menurut saya, langkah awal saya sebagai pendidik untuk lebih menekankan kepada keterampilan walaupun teori itu penting. Bagus sekali ya. Ya, oke. Mungkin ya itu artinya sebelum tadi solusinya atau sebelum praktikum sudah siapkan, saya juga sangat setuju sekali juga ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hendra solusinya ya. Terus juga Pak Hendra kan sudah tahu permasalahannya toh ya. Jadi itu permasalahannya Pak Hendra juga, solusinya juga dari Pak Hendra juga ya. Saya juga sebagai teman ya apa namanya kasih jawab lah. Kan semacam apa namanya harus ada apa hubungan timbal balik ya atau namanya seperti kegiatan yang tadi yang Pak Hendra kurangnya apa ya, mungkin nanti juga Pak Hendra juga berbagi juga dengan teman yang lainnya, teman-teman juga. Terus juga Pak Hendra mungkin bagaimana untuk memastikan kalau tadi apa yang disampaikan Pak Hendra berjalan dengan baik ke depan. Terus dari siapa kira-kira yang bisa melibatkan dalam kegiatan itu? Ya, untuk memastikannya ya, jadi saya harus melaksanakannya. Iya. Jadi misalnya solusi yang tadi muncul dari di hasil diskusi kita ini, bagaimana caranya ke depan harus diterapkan. Kemudian kita harus melibatkan orang lain untuk menilai apakah yang saya lakukan itu ada peningkatan atau tidak dalam pembelajaran. Tentu saja yang terlibat itu harus yang menilai saya hari ini. Jadi misalnya ya Bapak sendiri, ya kan? Kan tidak mungkin guru lain menilai saya berikutnya, sementara dia tidak tahu progres sebelumnya seperti apa. Iya. Jadi saya minta tolong nanti hari itu untuk mensupervisi saya lagi. Iya, saya juga saya mau bantu Pak Hendra lah, apapun ya bagaimanapun ya, ini kan demi tujuan kita di sini toh bertugas di sekolah, di sini toh ya ada namanya apa namanya evaluasi yang ada lah setiap kita lakukan ya, perlu adanya refleksi diri. Tadi sudah ya baik Pak Hendra sudah mendapatkan solusinya, tapi bagaimana dari penerapannya, tindakannya yang tadi Pak Hendra mau lakukan kegiatan sebelum kegiatan dimulai, untuk alat-alatnya sudah disiapkan dulu ya, terus membuat apa namanya KPD ya, divisi lagi atau terus ada tim ahlinya ya, dan tadilah yang disampaikan oleh Pak Hendra kalau dilaksanakan. Terus mungkin apa ya
tadi kan kayaknya ada anak yang apa namanya bolak balik apa namanya semacam dia bingung sendiri ya atau itu siapa namanya tadi yang belum balik? Ya, yang belum balik itu Sofi. Sofi ya, jadi kan dia mungkin bingung sendiri atau mungkin nanti di ada yang tadi kan Pak Indra katakan ya agar ditaruh untuk ada di Madinah sendiri gitu ya, dia nanti tidak ada bolak balik ke sana kemari atau itu ya. Terus tadi setelah kegiatan ini ya yang tadi saya sampaikan itu gimana perasaannya Pak Indra? Ya, yang pertama senang, saya bersemangat lah istilahnya. Jadi kan senangnya karena ini apa namanya bagian dari pengembangan saya. Gratis kan rekan sejawat kan yang namanya evaluasi kan kadang-kadang berbayar, ini gratis ini. Jadi saya sangat senang karena saya diberitahu apa kekurangan saya, itu yang paling penting karena tidak semua orang mampu melakukan itu. Sama kekurangan dan dikasih tahu juga kelebihannya kira-kira apa. Itu jadi saya merasa terbantu lah untuk dengan penilaian itu supaya jadi bahan evaluasi saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Iya, sekali. Terima kasih lah Pak Indra ya sudah bisa meluangkan waktu ke sini, dan saya juga terima kasih Pak Indra juga bisa menyampaikan apa kekurangannya, apa kelebihannya Pak Indra, dan kekurangannya akan diperbaiki lagi ya. Mungkin itu juga mulai dari tadi yang kita sampaikan ya bisa diterima lah. Itu saja mungkin. Selain itu ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita selesai? Mungkin cukup. Ya, kira-kira kapan ini mau kita supervisi lagi? Ya mungkin minggu depan ya, bisa disiapkan. Selasa ke depan tuh biar kita maksimal lah, kita juga maksimal untuk menyiapkannya, untuk merubah RPP-nya, semua apa namanya, dan apa tadi alat apa itu tes NKPD-nya disiapkan agar lebih matang lagi kalau dalam 1 minggu lah kira-kira. Nanti saya info lagi ke Pak Karyoto karena itu minggu depan UTS ya. Iya UTS mungkin. Ya mungkin kalau UTS nanti bisa minggu depannya lah ya. Bisa diprogramkan atau mungkin nanti guru-guru yang lain menjadi informasikan ya kan. Enggak cuma saya saja tuh, di sini kan ada Pak Dominikus Ketun ya kan, bisa memberikan supervisi ya kan, kita memberikan evaluasi yang ada gitu, untuk kemajuan sekolah ini lah. Iya begitu. Kalau saya sih siap-siap saja untuk supervisi karena itu baiklah dari seperti saya sampaikan tadi. Iya, kita kan rupanya saling menilai, saling merefleksi diri, saling apalah biar demi kebaikan kita bersama, kemajuan sekolah ya kan, kebaikan dalam kita mengajar dulu di mana kurang apa ya kan. Seperti itu. Ujungnya ya untuk apa namanya keberhasilan siswa. Iya. Mata itu. Mungkin itu aja Pak. Ya. Ini sebelum sudah pulang sebenarnya waktunya tadi beliau sudah berbunyi jadi. Iya, makasih banyak ya Pak. Iya, terima kasih ya. Sama-sama Pak Indra, sukses selalu ya. Sukses juga Pak. Iya, terima kasih.